Dia itu ya dari dulu itu Instagramnya brandingnya itu cowok laki banget. Tapi nggak pernah ada motor. Lo mau ngaku tampor? Nggak. Karena pada saat itu, pada masa gue memulai Instagram itu yang naik bukan motor, malah denim. Jadi ini adalah Triumph 2000. 8. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Kembali lagi di Ngabas, ngobrol bareng siapa aja bersama the one and only Uncle Joe. Uncle Joe. Kenapa Uncle? Di sini gue sebel banget. Gak harus Uncle juga sih, kesannya gue tua banget gak sih lo? Ya emang kan, Joe. Iya Karib, gak usah ditegasin juga sih. Alias Johan Malik. Jadi buat kalian yang udah tahu denim, tahu boots, pasti tahu lo lah ya. Harusnya mereka tahu gue. Iya kan, karena emang ini anak om satu ini. Cilo om. Lo sama gue tuan siapa? Tuan lo kan Ya ya? iyalah tuan gue lah. Jauh nggak? Lumayan. Emang iya? Lumayan. Om satu ini. Dia itu ya dari dulu itu Instagramnya brandingnya itu cowok laki banget. Laki? Kenapa kamu disebut cowok banget? Nggak mau, kalau cowok tuh biasa gini. Lakinya harus pakai K. Oh jadi gimana? Laki. Oh laki. Oh, gitu. Banget gitu. Jadi kalau bukan postingannya harus denim atau harus boots? Iya, dulu ya. Dari dulu kan? Kenapa sih? Kenapa denim sama boots? Karena basically gue bukan orang kerja di kantoran. Jadi gue lebih banyak di lapangan ya. Jadi dulu awal gue mulai itu sebenarnya terinfluence dari bokap gue sih. Bokap gue emang dia tinggalnya di Nevada dulunya. Basically dia di mining. Kalau kayak kata pepatah tuh buah nggak pernah jauh jatuh dari pohonnya. Ya jadi gue kayak nyemplung aja gitu di dunia. Jadi bokap lo juga denim gitu-gitu? Ya awal gue ngeliat bokap gue pakai denim itu ya dia akhirnya menginfluence gue dan sampai sekarang. Dan itu jadi bokap lo juga ngerti fashion? Fashion sih enggak, cuma kalau pakai baju nggak pernah nabrak warnanya. Oh bener lah ya? Bener seperti itu. Jadi akhirnya ya udah gue mengimplementasikan sebuah karakter di dunia tambang itu ya dengan denim itu. Kayaknya emang udah paling pas. Ya emang, jadi buat yang kalian baru tahu nih, dulu tuh sempat ada hype denim itu 2000 berapa ya? Dari 2006. 2006 ya? 2006. Sampai ada forum namanya Darbir. Darahku Biru. Ikut juga lo? Gue nggak ikut forumnya, cuma gue ikut meramaikan kayak acara Wall of Fate. Wall of Fate ya. Darbir tuh dulu happening banget dan emang dulu tuh gayanya cowok tuh rugged banget ya. Ini sebelum zaman-zaman streetwear gitu ya. Iya. Dulu tuh kalau ke mall cowok tuh gayanya rugged gitu semua. Rugged gitu kan. Laki banget. Mereka nggak peduli Jakarta ini panas tetap pakai jaket denim gitu kan. Jaket denim yang tebel yang... Iya, dan denim itu minimal mereka nggak mau pakai yang 14 oz. Nah, ini 21. 18 kayak gitu-gitu males. Gue udah pernah tuh ngerasain tuh nggak ada. Itu parah sih. Emang lo pernah pakai tuh 21 oz? Oh, pernah gue pakai 21. Paling berat itu gue pakai nyoba sih ya, nggak sampai seharian, 27. Asli kayak karpet musola, tebel gila. 27 oz. Itu tebel. Itu berdiri tuh. Berdiri ya, secara di 18 sampai 21 aja lo diriin, mereka diri, apalagi 27. Dan itu pedes banget sih. Itu sakit kan? Parah. Jadi sebenarnya gini, kalau bicara metode denim tuh, jadi ada beberapa brand yang memang sifatnya mereka tuh kayak menginfluence atau memberi kepada audiensnya ini sesuatu knowledge yang nggak baik ya. Jadi kasarnya gini, kalau lo kepengen menciptakan fading itu adalah lekukan dari bentuk tubuh badan gitu kan, kris gitu. Semakin tebal denim lo, semakin kaku denim lo, dan semakin sakit lo punya itu gitu kan, itu jadinya akan semakin gokil. Jadi banyak kan orang-orang yang baru pemain denim itu kemakan dengan omongan itu, dan gue termasuk orang yang tidak menganut paham itu. Jadi semakin sakit biji lo semakin bener gitu? Iya, semakin jadi aja karakter si denimnya itu. Kebayang gak sih lo? Sakit pas dong. Pas lo naik motor gitu kan, pas turun ya lo gak diri tegak gitu, dirinya begini. Males banget. Jadi itu gak enak banget, sakit. Tapi itu salah? Harusnya salah. Yang bener? Ya bener iya. Atau yang lebih baik? Yang lebih baik itu ya lo harus nyaman dulu dengan sebuah pakaian lo itu. Begitu lo nyaman, ya biarin aja waktu yang menentukan si fading atau enggaknya gitu. I see. Iya, karena buat gue celana itu nggak harus lo lo agungkan. Celana kan cuma buat tutup aurat dong. Iya. Ya pakai aja. Gitu. Jadi nggak mesti sampai menyakitkan lah ya. Janganlah. Saya banyak loh yang emang sampai kayak banyak. Tidur pakai. Ya, dan mereka nggak cuci berbulan-bulan sampai bau. Begitu bau, mereka takut kena air, mereka wrapping, mereka masukin ke freezer, habis itu mereka keluarin lagi gitu kan. Gue pernah setahun nggak dicuci sih.
Gue pernah, cuma ya nggak nyaman. Gue Karena pengen nyoba gitu loh. Kebetulan waktu itu tapi gue di Melbourne sih, jadi udara kering. Iya. Kalau di sini sih mungkin akan Ya, lebih parah aduh. kalau setahun nggak dicuci sih. Jakarta kan moist juga, polusi juga. Iya sih memang. Nggak nyaman. Jadi tuh dari denim terus akhirnya ke boots ya kan. Makanya semua kalian kalau Instagram dia ya, apa sih Johan_Malik ya? Johan Malik 80. Ya. Malik tuh 80 tuh tahun lahir berarti kan? Jauh kan? Ya 10 tahun. Lumayan lah. Itu kalau kalian itu emang laki banget dalam artian semuanya denim, boots, tapi nggak pernah ada motor. Iya. Padahal sebenarnya lo main motor dari dulu. Gue dari dulu main motor, dari SMA gue udah main motor. Cuma memang pada saat itu gue kayak nge-branding diri gue tuh dalam dunia fashion, ya terutama di denim. Karena pada saat itu, pada masa gue memulai Instagram itu yang naik bukan motor, malah denim. Kalau nggak salah ya dunia motor itu naik, gue nggak tahu ya, apa kalau posisinya masih di Indo atau pas lo lagi di Melbourne atau di Australia. Sumpah Pemuda di tahun 2017, Lawas. pas zaman-zamannya motor si Elders dibeli Pak Jokowi, Oh itu lagi naik banget. itu lagi naik. Iya, iya. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebenarnya ya standar aja Standar lah. aja gitu kan. Kita nggak pernah dengar, oh ya udah ada komunitas Hawk, Iya, iya, ada iya. trup, bla bla segala macam gitu. Nggak se-hype sekarang gitu. Iya, iya. Apalagi begitu lo masuk ke dalam dunia scene motor dengan R90-nya gitu kan. Dan itu wow. Dan Dima gue Ryan Racer gitu. Ada anak gue nih. Eren, hai. Sini sama Om. Sama Om. Uncle Jo. Nggak usah Eren. Padahal, tapi lu dulu sebenarnya main motor ya? Main motor. Apa dulu? Awalnya gue pakai Royal Enfield. Gak kekecilan Royal Enfield. Kecil lah. Bapak ini kan badannya gede Iya. sekali. Ini kalau kalian lihat aja guys, ini kursi terlihat pas di gua. Di dia kelihatan jadi dingklik tau gak lo? Iya, dan Tau gue nggak posisinya dingklik begini ya, tahu. nggak? Makanya Agak melandai ya. Tapi kalau gue duduknya tegak pasti akan kebanting ya. kasihan gua. Makanya sebenarnya gua tuh dilema ngundang dia ke sini gitu. Karena gua kalau di sebelah dia jadinya kecil. Kurang ajar ya masih atau Jo satu dia. Dulu pakai RE terus, boleh lah kalau ngomongin pas silakan. Iya. Pakai RE, udah gitu main apa ya? Street Cup ya, C70. Gimana? Lo pakai C70? C70. Gue sekarang masih punya satu motor C700. Itu iya. Dan itu benar-benar full restorasi dan ya lucu. Ya kayak naik sepeda. Ya, Pak, Kebayangan. dia naik C700 itu kayak apa coba jadikannya? Kecil. Itu kalau salah ada di feed Instagram gue deh. Jadi gue sempat bikin Instagram gitu namanya Bebek Nakal 80 gitu. Apa? Bebek Nakal 80. Bebek nakal 80. Bebek Nakal Terus. 80. Ya udah Super Cup, terus ya mulai ke Harley, udah gitu ke Triumph, terus balik lagi ke Harley. Ya gitu deh. Terus akhirnya apa yang membuat lo sampai yaudah gue mulai berani posting motor di Instagram gue? Itu kapan? Tepatnya tahun lalu ya. Karena beberapa brand yang memang sifatnya mereka support gue atau mungkin bahasanya nge-brand ambassador itu mereka kepengen coba mulai untuk masuk ke scene motor gitu, dan akhirnya oh ya udah kita coba dan ternyata berhasil, it works. Jadi pas gue dari 2000, lo Instagram 2000 berapa? 2014. Dari 2014 sampai 2020 itu nggak ada motor lo? Kayaknya beberapa Ya deh. maksud gue cuma 12 gitu doang. Ya 12. Padahal tuh dunia laki banget loh sebenarnya kan motor. Harusnya. Jadi banyak beberapa foto gue yang gue arsip, gue lebih banyak mengabadikan begitu gue di posisi pekerjaan gue. Kayak gue lagi bener rig, kayak gitu-gitu kan. Itu tuh berarti lo Instagram lo tuh emang lo well manage banget, apa lo punya orang yang nge-manage biar kayak semuanya rapi, atau brandingnya emang lo pikirin? Sangat gue pikirkan dan gue nge-build itu ya secara personal. Karena basically gue satu, suka dengan dunia fotografi, gitu kan. Kedua, gue suka dengan dunia fashion. Ya kenapa enggak juga gitu loh, gue mengabadikan sebuah momen di dalam diri gue. Jadi maksud gue gini, hari gini kan lo udah nggak zaman aja gitu, lo punya kamera, lo foto, lo cetak. Satu-satunya tempat yang bisa lo nikmatin adalah di media sosial. Betul. Kenapa gue pilih Instagram? Karena buat gue satu-satunya platform media yang nggak kena kompres, Instagram. Once begitu ada orang suka, lo kayak mempunyai kepuasan tersendiri. Oh ternyata foto gue ada yang likes loh, ada yang komen loh gitu kan. Ya bonusnya adalah endorse. Tapi emang lo dari awal emang kepengen terkenal kah? Atau emang, apakah endorse itu emang tujuan akhir lo? Atau sebenarnya cuma kayak ini buat enggak sih, buat fun aja? sebenarnya tujuan gue tuh lebih mengabadikan sebuah momen aja. Kalau lo bicara ending atau happy-nya gue, ya seperti sekarang. Gue bisa ketemu sama lo, gue bisa ketemu sama teman-teman gue yang lain.
Mungkin buat gua apa ya, agak sedikit agamais ya, silaturahmi kali ya. Silaturahmi. Ya, Gitu ya. loh Pak Ustadz. Ini rajin sholat 5 waktu loh. Ya elah. Ini nggak ada tato. Ini laki tapi nggak ada tato, nggak minum. Lo nggak minum kan? Nggak minum gue? Nggak minum. Ini Udah berhenti sih, udah berhenti. oh udah berhenti. Ini luar biasa banget tuh sebuah contoh ya. Tolong diikutin, badannya kekar, nggak harus tatoan ya ternyata ya. Laki itu nggak harus tatoan, Ya. nggak harus ini. Janganlah tato. Definisi laki itu gimana sih? Kalau lo coba. Gue, Ya. definisi gue, laki itu adalah orang yang bisa menempatkan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Oke. Berarti lo harus sayang sama keluarga lo. Udah itu aja. Oh itu tuh definisi. Itu. Laki. Definisinya itu. Bukan definisi laki itu bukan berantem, bukan. Enggak lah. Ngapain juga sih mesti berantem, kan sakit. Lo mau nggak gue tampol? Enggak. Sakit kan? Usah, terima kasih. Ngeliat lengannya udah males gue. Lengannya segede gitu. Sampai akhirnya kemarin tahun lalu posting lo riding. Ya, sebelum lebaran gue riding ke Flores. Nah ini boleh diceritakan kan? Boleh Keseruannya banget. kayak gimana gitu kan? Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Jadi ini dia tuh, sorry, setahu gue lo jarang touring sebenarnya anaknya ya? Baru touring kemarin itu apa gimana? Sebelumnya dulu pas belum ada kayak platform Instagram, gue sempat touring. Gue sebenarnya aslinya Sumbawa ya, NTB. Tepatnya di kota Taliwang. Mungkin lo pernah dengar ayam Taliwang gitu kan? Nah, Jadi lo kalau disuruh gue bikin ayam Taliwang bisa lo? harusnya bisa. Oh gitu ya. Kalau lo mau nanti gue kirimin. Tenang. Dan pasti nagih. Gue suka banget soalnya. Terus. Oke, gue dulu itu sempat pakai motor road glide di tahun 2007. Gue pernah touring dari Lombok ke Aceh titik nol. Wow. Itu. Sendirian, rame-rame? Enggak, rame-rame. Pada saat itu rame-rame. Terakhir touring-touring itu memulainya lagi itu pas gue sama David Bayu DGR tahun 2018 di Bandung. Oh, di Gear Bandung ikut? Di Bandung gue Gitu. ikut. Seperti itu. Oh, jadi emang dia sebenarnya anak motor banget. Dan sampai ada kemarin touring, dan ini gue suka sih ngeliat dia touring ke Larantuka ya? Larantuka dari Jakarta. Enggak, motor kita towing ke Bali, dari Bali kita menuju ke Larantuka. Itu kayak gimana tuh? Harusnya perjalanan kita itu dari Larantuka menuju ke Bali. Oh, harusnya dari Larantuka ke Iya. Bali. Karena gue bilang sama teman-teman, gue nggak bisa lebaran di tengah jalan. Puasa di tengah jalan. Gue puasa harus di rumah. Oke. Bukan tanpa alasan, maksudnya ya even lo makan di depan gue, insya Allah gue nggak bakal batalin puasa gue gitu kan. Iya. Pokoknya gue pengennya puasa di rumah. Akhirnya setelah kita cross check ekspedisi untuk pengiriman motor, memakan waktu tuh kurang lebih sekitar 12 hari dari Jakarta dikirim ke Larantuka. Sedangkan alternatif perjalanan gue itu 12 hari juga. Pasti akan kemakan waktu dengan puasa kan. Akhirnya kita rubah dari Bali menuju ke Larantuka. Itu makan waktu akhirnya? Perjalanan 10 hari, cuma gue healing 2 hari. Jadi 12 hari tuh. Healing tuh waktu di akhir ya? Waktu di akhirnya. Sama si Adit? Sama si Adit berdua, betul. Oh, nah itu dari Bali ke Lombok nyebrang. Nyebrang. Yang seru-serunya kemarin di mana tuh? Di setiap perjalanan sih hampir seru ya, hampir punya cerita semuanya. Jadi gue kayak mengajak teman-teman rombongan ini tuh kayak ke kampung gue, dan gue tuh kayak balik kampung. Sorry, Taliwang itu di Lombok? Taliwang kan? itu di Sumbawa, di Pulau Sumbawanya. Di Pototano, dari Pototano? Iya, Pototano, lot ke kanan dengan ada Tugu itu udah masuk Taliwang. Oh, pertama ke situ dulu. Iya, ke Taliwang dulu 2 hari, ketemu sama beberapa keluarga gue, teman-teman gue kenalin, ini loh kampung gue, bla bla segala macam. Begitu sampai Taliwang tuh ada hal yang unik. Mereka nggak mau ngelanjutin perjalanan sampai Larantuka. Udah sampai Taliwang aja kayak seru nih. Segitunya gitu kan. Cuma kayak kita punya tanggung jawab terhadap brand, karena waktu itu ada beberapa brand yang jadi sponsor kita. Ya mau nggak mau dong kita harus selesaikan perjalanan ini gitu loh. Itu dari Bali dari Bali ke Taliwang aja paling udah 3 hari kali ya? Enggak dong. Padang Bayi Lembar tuh pelabuhan yang ada di Lombok itu 5 jam. And then Lombok langsung nyebrang tuh. Di Lombok Lombok berhenti. kebetulan gue ada rumah di sana, makan dulu. Oke. Kita brunch di sana, jam 1 tuh kita jalan. Jam 1 sampai Pelabuhan Kayangan kurang lebih sekitar jam 3. Oh, nyebrang. Nyebrangnya juga cuma sebentar kan, 49 menit. Nyampe Taliwang itu jam 5 sore. Terus nginep di Taliwang. Nginep di Taliwang selama 2 hari. Jadi selama perjalanan itu punya cerita. Apa tuh cerita yang menarik? Kebetulan kan berdekatan sama MotoGP kemarin. Lo sempat kesana juga kan? Gue sengaja nggak mau nonton MotoGP karena gue menghindari crowd-nya. Yang bikin konyolnya di hari kedua, begitu MotoGP race, gue meninggalkan Taliwang menuju ke Kota Bima. Gitu kan. Jadi selama perjalanan dari Taliwang menuju ke Bima, kalau mobil aja kurang lebih sekitar 9 jam, motor itu harusnya lebih panjang waktunya.
Benar, perjalanan gua kurang lebih sekitar 13 jam. Di motor terus tuh? Di motor, tapi kan kita berhenti. Iya. Kok tiba-tiba mulai gelap ya? Udah Ya gimana, kita cut dulu? Iya, kita cut dulu, habis itu kita balik lagi. Cut dulu. Ini mending diselamatkan dulu motornya. Terpotong hujan, jadi tadi 4 jam sampai Larantuka. 4 jam sampai Bima. Dari Bima terus lanjut ke? Sape. NTB Langsung paling Sape? ujung, langsung ke Sape. 13 jam itu? Oh enggak, kita bermalam di Bima dulu. Itu coba deh, gue pengen orang-orang nih tahu betapa indahnya sana. Indonesia bagian timur itu gue bisa bilang itu indah banget. Yang disajikan itu selama perjalanan ya kalau nggak pantai ya bukit. Hijau. Ya walaupun ada yang kering lah ya. Kondisinya kemarin masih hijau. Kalau lo touring di bulan Juli Agustus rata-rata mereka udah kuning. Gitu loh. Itu apa perbukitannya tuh kayak gimana sih? Karena di sini mungkin beberapa tuh taunya touring tuh sampai Lombok doang gitu atau Bali doang gitu. Lombok, Bali yang selama ini lo pernah pergi ke sana kayaknya biasa aja ya. Maksudnya Indonesia bagian timur itu khususnya di Sumbawa sama di Flores, NTT itu jadi sejauh mata memandang lo ngeliat di bukit. Depan gunung, belakang gunung, kiri kanan tuh udah gunung. Sepi apa rame? Identik, ya lumayan lah. Itu perjalanan yang berkelok-kelok atau lurus atau gimana sih? Dari Bali menuju ke Bima itu nggak terlalu banyak kelokannya, tapi agak sedikit berkelok. Yang lebih parah itu dari Bajo menuju ke Larantuka. Jadi Larantuka itu bisa disebut 1000 tikungan surganya para bikers. Tapi sebenarnya tikungan itu nggak 1000. Total tikungannya itu adalah 6.690 tikungan loh bayangin. Berapa? 6.690 tikungan. Buset. Itu asli kayak grafik binomo. Begini tikungannya. Afiliator, ini hasil afiliator. Iya. Murah banget. Dan itu beneran. 6.000 tikungan. 6.690 tikungan. Dan gue naik motor ini nggak sampai gigi 4. 2, 3. Begitu gue turun standarin, dunia goyang men. Pusing. Lu bayangin lu nikung mulu. Begini terus. Itu jalan mulus apa? Mulus. Indonesia bagian timur jalannya terbaik. Pak Jokowi, makasih ya. Wah, saya jadi pengen ke sana. 6.000. Itu 6.000. pusing sih. Pusing. Jadi begitu lo sampai ke Bajo itu kita naik ferry 8 jam. Oke. Tapi nggak boring. Karena alamnya indah. Kebetulan penyeberangan di sana itu adanya jam 11. Jadi kita sampai di Bajo itu kurang lebih pas sunset. Oke. Dan itu sepanjang perjalanan yang disajikan adalah Pulau Komodonya, Pulau Padar dan segala macam gitu kan. Jadi bagus. Bagus banget dan lo nggak berasa gitu kan. Cuma yang gak enaknya kapal di sana itu jarang menyediakan kamar VIP seperti penyeberangan dari Bali menuju ke Lombok begitu kan. Iya. Nyampe di Bajo ya standarnya Bajo lah. Bajo tuh nggak bisa lo bilang sama kayak Bali karena bener-bener di Bajo tuh buat orang yang bener-bener kepengen istirahat, no party dan segala macam. Iya. Di Bajo 2 hari, habis itu menuju ke Larantuka. Dan yang bikin gua kaget adalah di Indonesia bagian timur yang selama ini lo lihat teman-teman atau saudara kita kulitnya agak sedikit gelap di sana, ternyata di Larantuka itu, bukan di Larantuka, di Flores itu ada daerah dingin. Ruteng. Di Ruteng dan di Bajawa. Oh, Bajawa. Ruteng dan Bajawa. Tapi gua mengalami dingin banget itu di Bajawa. Itu 3 kali Bandung kali ya. Dan gue cinta banget sih sama Bajawa, itu keren. Bajawa tuh lebih jauh dari Ruteng ya? Lebih jauh dari Ruteng. Ruteng dulu baru Bajawa. Gue cuma pernah sampai Ruteng doang. Ruteng. Nah, itu dingin banget tuh. Dingin ya? Itu seru banget sih. Seru banget. Nah, dari Ruteng Bajawa menuju ke Momere ke Larantuka itu lebih parah tikungan. Serius loh? Itu sakit. Nah, jadi sebelum sampai ke setelah lewat Bajawa masuk ke kota Ende. Nah, di Ende itu disambut sama yaitu para biker 1000 tikungan itu. Jadi ada salah satu penggagas tikungan 1000 tikungan para bikers ini namanya Bang Katip. Begitu lo nyampe di Ende, lo dikasih sertifikat 1000 tikungan gitu. Ini kayak harus sih. Ya, selain sertifikat 1000 tikungan, kalian dapat jersey sama kaos gitu. Wih, keren. Dan gue termasuk orang yang paling suka sejarah. Jadi Pancasila itu tercetus sebenarnya di kota Ende. Ya. Ya kan? Dan itu benar-benar gue pergi ke Museum Yesus Soekarno, rumah pengasingannya, dan 5 butir Pancasila itu begitu dia menemukan mutiara di bawah pohon sukun, dan benar-benar pohon sukun itu kalau lihat akarnya 5 cabangnya, dan itu nggak dibikin-bikin, dan itu keren banget. Oh ya? Parah. Ya, kita harus ke sana sih. Harus ya? Kita harus touring ke sana sih. Dan lo kemarin sana pakai motor ini? Pakai Melati. Namanya Melati. Melati itu mantan yang keberapa? Kalau kata lo yang pertama kali ngomong apa sih?
Ingat nama lupa rasa? Apa? Gua lagi dilemparnya ke gua. Iya, kan memang udah begitu. Yang PK siapa kenapa dilemparnya ke Enggak, gua? enggak. Itu jejak digitalnya ada. Kalau nggak salah judulnya ketemu cewek naik Ducati Panigale. Jadi kalau buat lo nggak percaya, lo cari di YouTube-nya si Gua ke Dimas. gua. Salah, gua ngundang lo Jojo. Udah, kita bahas motor aja sekarang. Kita bahas ini kalau diterusin nama gue yang jadi jelek. Kita bahas motornya sekarang. Kita bahas motornya. Gue masih diri atau enggak? Karena kan lo takutnya kebanting nih. Kurang ajar deh maksudnya. Oke, kalau kayak begitu kita tantang. Mau tidak mau. Melati ya, makanya putih gitu ya. Tadinya gue mau kasih nama Pektai, keputihan. Cuma gak enak sama Dimas. Suhu gue sih kalau ini dalam dunia percintaan. Salah banget gue ngundang dia nih, gak bohong. Ber, kita bahas motornya. Jadi ini adalah Triumph 2008. Karbu apa injeksi? Injeksi pertama di 2008. Lo emang sengaja milih ini atau nggak sengaja apa gimana coba deh? Nggak sengaja sih sebenarnya. Gue sebenarnya pecinta karburator. Oke, jadi lo sayang banget sama karburator ya? Ya gampang ngopreknya, nggak ribet dengan teknologi gitu kan. Oke. Karena gue dapet ini ya udah, akhirnya ya gue custom ala gue deh. Oh gitu. Ini udah berapa tahun sih pakai ini? 3 tahun kurang lebih. Oh lama ya? Udah lama. Sudah sampai larang tuka lagi ya? Sudah sampai larang tuka, dan kalau gue masih dikasih kesehatan, bulan depan gue mau ke Sumba. Wow, keren sih. Kalian harus ikutin sih. Apa nama itu kalian bertiga? Humbanesia. Bukan yang lo sama Rombongan Badut. Rombongan Badut. Sorry, rombongan sirkus. Sirkus. Enggak, sirkus. Lupa sendiri kan sama grup sendiri. Parah sih. Gara-gara Melati sih. Emon dilupain. Cile. Nah ini adalah motor yang menarik banget karena Triumph setelah ini tuh kan ada injeksi yang lebih canggih lagi lah ya. Betul. Dimana kalian nggak bisa ngelepas speedometer. Speedometer. Karena kalau kalian nggak pasang speedometer, motornya nggak mau nyala ya. Betul. Mereka. Nah ini masih bisa. Ini masih bisa. Jadi ini masih nggak canggih-canggih banget ya. EFI tapi ya nggak terlalu canggih-canggih banget. Tapi tetap kalau kayak lo mau mapping tetap mereka masih colok. Oh, gitu. Kayak. Nah jadi ini emang sebuah sweet spot sebenarnya di Triumph. Yep. Kalau yang baru terlalu baru, itu yang tua karbu ya sebenarnya karbu juga aman-aman aja. Cuman ini masih enak lah, injeksinya nggak terlalu ribet. Ya, betul. Ini udah nggak standar. Apanya nggak standar? Ya kayaknya udah nggak standar ini. Oh iya, looks-nya emang udah nggak standar. Tapi kalau yang lain-lainnya sama sekali nggak ada yang gue korbankan. Baik itu frame ataupun yang lain nggak ada. Oh, frame nggak dipotong? Frame sama sekali nggak gue potong. Tangki ganti nggak? Tangki nggak, tangki masih tetap original. Cuma yang gue rubah di sini adalah emblem badge tankinya aja. Ini pakai kalau nggak salah tipe T140V UK version. Oke. Ya harusnya kan dia kalau lo perhatiin detail di sini mereka nggak ada buat skrunya nih. Cuma tempel aja. Dan ini gue bolongin. Oh, ini Triumph sama yang BH tuh beda ya? Beda. Oh beda. Oh iya. Dari depan. Kan? Tar dulu nih sebelum dari depan. Coba lo dengar tadi dia bilang BH. Ya kan emang. Kalau di mall kadang-kadang Triumph itu identik sama BH kalau di mall. Ini stok depan gantian apa gimana nih? Ya, jadi sebenarnya karena badan gue yang nggak normal, terlalu tinggi gitu ya. Tinggi sih, makanya gue nggak mau deket-deket sama dia. Iya, jadi ini motor kelihatan kecil sama gue gitu loh. Dan hampir semua motor kayak kecil. Nah, gimana caranya biar motor ini tinggi gitu kan? Jadi gue siasatin untuk mengganti sok depan scrambler. Triumph juga. Jadi bisa dibilang ini scrambler Boni kali ya. Oh, aslinya Bonneville tapi dibikin scrambler. Seperti itu. Tapi nggak sampai knalpot ya? Gue pengen sih pakai knalpot di samping gitu. ala-ala scrambler, kayaknya lebih laki aja gitu. Ya, tapi cuma karakter si Bonneville hilang. Betul. Jadi kalau di Triumph itu teman-teman, Bonneville itu yang roadnya banget. Iya. Truxton itu yang cafe racernya banget. Scrambler yang tanah tingginya banget gitu. Jadi ini sok depan diganti scrambler. Nambah tinggi tuh ya? Nambah tinggi 3 cm kalau nggak salah. Oh lumayan dong. Lumayan. Dan sok belakang yang tadi standarnya mereka itu pakai diameter 340, ini gue ganti yang 360.
Oh, nambah sekitar 2 cm. Ya, kurang lebih sekitar nambah 2 cm. Cuman yang gue paling suka dari motor lo tuh stangnya sih. Ini apa mereknya? Bak motorcycle kalau nggak salah ya. Paris. Ini entah kenapa gue nggak tahu kenapa ya, kok gue suka banget ya bentukannya ya. Hampir kebanyakan teman-teman gue coba, ini stang enak banget. Ini emang posisinya jadi lebih nyantai gitu ya? Dia agak pullback. Sengaja gue bikin seperti itu karena dia modelnya itu memang nariknya ke belakang gitu kan. Kalau lo lihat stang-stang kayak flat track gitu, dia agak ke depan. Iya, betul. Dan aneh rasanya kalau stang ini lo majuin. Jadi dengan posisi seperti ini, ya pastilah handling akan jauh lebih nyaman dan comfort banget lo bawanya. Seperti itu. Terus ini juga knalpot custom ya? Kenapa custom? Tadinya gue pengen beli British custom, cuma harganya nggak ngotak ya gitu kan. Harganya cuma beberapa dolar, nyampe ke Indo itu bisa lo bayarnya 15 jutaan sampai 20 juta. Kayaknya nggak worth it, karena gue bikin, gue copy aja. Tapi ini kemarin touring nggak pakai knalpot ini kan? Nggak, gue touring pakai knalpot satu lagi. Karena kalau ini terlalu noise ya. Terlalu berisik. Terlalu berisik. Jadi begitu lo berhenti, lo mau tidur tuh masih. Iya. Gitu. Bener. Jok standar kayaknya ya. Jok standar baru gue ganti. Kemarin gue pakai leather yang pas kita ketemu di Sensi. Itu agak sedikit menyiksa gue sih karena bener-bener full leather. Jadi begitu hujan basah. Susah ngerawat. Susah. Akhirnya yaudah deh, gue ganti dengan yang ini jauh lebih nyaman dan hitam ketemu broken white ini kayak lebih stand out aja sih tankinya. Pas banget sih. Timbang kemarin coklat kan. Terus ini juga diganti. Ya, set cover gue ganti sama satu brand ini sama si stangnya. I see. Gitu. Lampu depan ganti nggak sih ini? Lampu depan ganti. Aftermarket dari UK gue nggak salah gue beli. Warnanya kuning, bagus banget. Ini ada apa nih dengan kain ini? Ini kain tenun bukan Sumba, Flores. Oke. Apakah dia mengartikan sesuatu atau? Karena motor Indo sampai sana, yang bisa gue abadikan di motor gue ya si kain tenun ini gue taruh. Berarti kalau sampai Sumba, ntar ada kain Sumba lagi gitu? Ada kain Sumba lagi. Mungkin gue nggak tahu bakal taruh di mana. Ya taruh di mana lah ya. Terus ini kayak gue suka cover gear. Cover gearnya ya, expose. Bagus deh. Itu dari luar juga apa custom sini? Dari luar, UK, Moton. Jadi kebetulan gue sempat dihubungi pihak Moton, mereka menawarkan gue as a brand ambassador. Jadi ini by the way dia tuh langganan brand ambassador. Apa aja di brand ambassador? Sekarang fans. Fans belum sampai di brand ambassador. Belum. Baru dikasih. Lo kepengen kan? Nah. Halo fans Indonesia. Halo. Lumayan loh. Sepatu saya udah agak kotor nih. Tetap ya gue berusaha masuk ya. Nah, lo selama kemarin ke Larantuka, ada problem nggak di motor ini? Ada. Dan itu kekonyolan gue sendiri sih yang membuatnya. Jadi gini, sebelum gue berangkat, jadi gini, motor gue ini kan awalnya warna hitam. Sengaja gue ciptakan si Melati ini untuk gue pergi ke Larantuka. Karena salah satu dari teman gue itu motornya kece banget, Bonofil. Maksudnya laki banget nih motor gitu. Gue nggak mau kalah sama dia. Akhirnya gue ciptakanlah si Melati ini gitu kan. Singkat ceritanya, ada satu hand grip, warnanya itu transparan coklat muda gitu deh. Gitu. Oke, sudah gue pasang yang sebelah sini. Ternyata begitu gue ganti sebelah kanan, si inner throttle gue ini kan plastiknya warna hitam. Nggak cocok dong, di sini transparan, di sini kok jadi ada hitam gitu. Gue cari akal, akhirnya gue beli si inner throttle-nya punya Harley, tapi yang transparan. Gue pikir itu bahannya kuat, ternyata dari plastik mika gitu. Gue paksakan, hasilnya keren. Kebetulan trouble-nya nyampe di Taliwang, throttle-nya patah. Jadi nggak lanjut tuh? Harusnya tidak lanjut, sampai gue announcement ke teman-teman gue di Instagram, siapa yang mau pergi ke Bajo, pulang pergi gue bayarin. Cuma buat dapetin throttle beli di Bangka. Wow, costnya lumayan ya. 3 juta gue ngitung. Akhirnya karena teman gue yang punya motor yang bagus ini, gitu kan, dia bilang daripada lo korban stang dan segala macem, better korban stang gue aja. Jadi throttle dia dipakai dan dia pakai throttle yang lain. Ini setelah diinformasi oleh Fatur sama Arif, katanya lebih baik gue di depan dan Dio di belakang. Bukan gue yang ngomong ya. Biar perspektifnya kelihatan sama. Ini udah sama kan tingginya kan? Udah sama kan? Tolong. Dia kecil aja di belakang. Badan otot gue juga udah kalah sama dia. Ini satu-satunya motor lo atau lo ada motor lagi sih sebenarnya? Ada beberapa. Tapi ini yang paling sering dipakai? Atau ini paling banyak ceritanya? Ini paling banyak ceritanya, dan termasuk ini motor paling sering gue pakai. Semakin banyak ceritanya, apakah semakin pengen lo jual, apa justru pengen lo keep? Gue termasuk orang yang suka jual barang. Oke. Gue simpen. Jual diri?
Dulu. Oh, dulu ya. Iya. Sekarang juga masih jual diri. Kamu juga Iya, iya, parah iya, jual iya, diri. Emang iya ya aja kalau gimana kita mau harus makan kan. Setuju, setuju, setuju. Iya iya. Jadi ini tersayang banget nih. Nggak bisa gue bilang tersayang sih. Tapi waktu ya disayang lah ya. Iya, termasuk gue rawat. Nextnya mau diapain lagi nih? Nggak ada, kayaknya udah bentok. Dan gue tuh termasuk orang yang kalau custom motor tuh nggak bisa sabaran. Yang seharusnya seperti cover ini gue bisa bikin, gue beli. Iya iya. Tapi ini sebuah contoh di mana kalian ngemodif motor tuh sebenarnya nggak usah heboh dengan parts-parts. Ya. Ya kan? Ya. Simple aja, tapi asalkan bener Betul. bisa jadi bagus gitu. Betul, betul, betul. Oke, ini makanya gue ketika ngeliat motor itu gue kayak ih bagus ya gitu, terus ada pernak-pernik kain di depan sini gitu kan. Ini nggak ada parts branded nih kalau setahu gue nih. Maksud gue ya kayak Brembo. Nggak ada. Ohlins paling. Oh, ya, Ohlins, Brembo sama cuma ini aja, brake pad. Iya kan? Itu doang, tapi kan nggak kelihatan. Iya, Dan gue termasuk orang yang suka dengan sesuatu yang clean. Jadi kalau lo lihat benar-benar di sini tuh nggak ada kabel. Ini clean banget sih. Ya, cuma sisa Kabel gas tali gas, sama rem sama kopling, udah itu aja. Yang lainnya gue masukin ke dalam. Iya, udah nggak ada loh. Ini rapih loh. Simple, rapih. Nggak terlalu raw. Yap. Tapi masih ada kesan nakalnya sedikit. Orangnya sih nggak nakal katanya. Jo, ini Yap. thank you banget loh udah mau main ke konten gue. Gue dong ya, terima kasih. Kita kapan-kapan riding kemana? Sumba dong? Sumba ya, jauh sih. Ya. Cuman saya dengan sayang, aku mau ke Sumba. Boleh, uang bulanan dititip. Yang penting pulang bawa yang bisa buat ditaruh di meja makan Oh, kan. iya. Ya. Kan tadi laki katanya jadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Lo jadi laki tuh harus sayang sama keluarga. Intinya keluarga dulu. Tuh, intinya keluarga dulu. Itu. Keren banget. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek Instagram Johan Malik buat ikuti keseruan dia nanti mau riding di Sumba. Insya Allah. Insya Allah. Beberapa bulan lagi ya. Yap, beberapa bulan lagi. Jangan lupa di like videonya. Saya Sefi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.